Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga setelah kita sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah juga dibacakan petikan ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka yang juga menjadi salah satu rukun dalam setiap khutbah Jum'ah adalah disampaikannya wasiyah, khususnya bagi diri khatib sendiri dan tentunya juga buat kita semua yang hadir di sini. Dan wasiyah atau pesan yang paling utama adalah wasiyah untuk selalu menjaga dan memelihara karunia Allah yang terbesar, yaitu iman, di mana Allah mentakdirkan kita lahir dalam keadaan muslim, dari orang tua, ayah dan ibu yang beragama Islam, dan juga dibesarkan dalam lingkungan yang beragama Islam. Dan inilah karunia yang tidak bisa dibandingkan dengan karunia yang lain, saking besarnya. Mengingat bahwa penduduk muka bumi saat ini tidak kurang dari 6 miliar jumlahnya, hanya seperempatnya saja yang Allah berikan karunia sebagai pemeluk agama Islam. Hanya kurang lebih 1,5 miliar dari 6 miliar penduduk muka bumi hari ini yang beragama Islam. Dan alhamdulillah kita adalah salah satu di antara orang-orang yang terdaftar sebagai muslim. Semoga Allah nantinya matikan kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pesan yang kedua, kita tidak cukup hanya sekedar bersyukur atas keislaman yang Allah berikan tanpa kita minta, tetapi juga yang lebih penting dari itu adalah bagaimana agar ketika nanti kita meninggal dunia tidak perlu lagi harus mampir ke dalam nerakanya Allah. Sebab walaupun di dalam banyak hadis Nabi disebutkan bahwa setiap muslim kalau dia mati dalam keadaan mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, dipastikan dia akan masuk surga. Dan ada begitu banyak riwayat hadis yang lain yang juga sama. Man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal imani dakhalal jannah. Siapa yang di dalam hatinya ada sekecil habbah, butir yang paling kecil dari iman, dia pasti masuk surga. Meskipun ada janji Allah seperti itu, tetapi jangan salah faham dulu bahwa janji Allah memastikan kita muslim masuk surga itu bukan berarti lantas semuanya langsung masuk ke dalam surga. Tidak.
Ada sebagian orang Islam yang memang matinya langsung masuk surga. Itu adalah mereka yang memang sudah dijanjikan oleh Allah, seperti para nabi dan para rasul serta beberapa orang-orang yang soleh. Sebutlah misalnya 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk surga, al-ashar al-mubasysyaruna bil jannah. Kemudian mereka yang juga masuk surga adalah orang-orang yang ketika dihisab, ditimbang amal baik dan buruknya, ternyata amal baiknya jauh melebihi amal-amal buruknya. Yang seperti ini, kalaupun dia punya dosa, dosanya dihapus dengan amal baiknya. Oleh karena itu mereka juga bisa langsung masuk surga. Tetapi kebanyakan umat Islam agak sulit untuk bisa langsung masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena umumnya kita punya pahala yang banyak, tetapi punya dosa yang jauh lebih banyak. Dosa yang selalu kita tumpuk dan rajin kita tabung setiap hari, yang jarang-jarang kita bertaubat dan kita minta ampun. Sehingga semakin hari semakin menumpuk, semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin berat, dan kita tidak pernah menghisab diri kita sebelum kita meninggal dunia. Walaupun ada anjuran dari banyak ulama dan para sahabat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung-hitunglah dirimu sebelum nanti kamu dihitung oleh malaikat. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, tidak sedikit dari umat Islam yang terpaksa harus mampir dulu ke dalam neraka sebelum nantinya dia dikeluarkan dari neraka untuk masuk ke dalam surga. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 macam umat Islam yang matinya mampir neraka dulu sebelum nanti masuk ke dalam surga. Yang pertama, kelompok yang masuk neraka dalam waktu singkat. Dia masuk pagi, boleh jadi sore atau besoknya sudah dikeluarkan. Kelompok ini adalah kelompok yang antara amal baik dan amal buruknya tidak terlalu jauh. Setelah dihitung, dievaluasi, ditimbang, selisihnya sedikit, tipis. Sehingga kalaupun dia harus masuk neraka dulu, siksaan yang Allah berikan itu tidak berlangsung lama. Dalam waktu singkat dia segera dikeluarkan dari neraka. Yang kedua adalah mereka yang cukup lama di dalam neraka. Kalaulah dia masuk neraka hari ini, maka bisa jadi dia baru keluar 1000, 2000, 3000 tahun kemudian. Kenapa? Karena dosa-dosanya jauh lebih banyak daripada pahalanya. Dia bukan tidak punya pahala, dia sholat, dia zakat, dia puasa, tapi bersamaan dengan itu pula begitu banyak dosa besar dia lakukan tanpa pernah bertaubat sebelumnya, sehingga jumlah pahalanya tidak bisa melebihi jumlah dosa-dosanya. Dan oleh karena itulah maka dia harus lebih lama, beratus bahkan beribu tahun di dalam api neraka. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah adalah orang Islam yang menjadi pengecualian, menjadi anomali. Dia muslim, sholat, puasa, zakat, haji, menjalankan banyak perintah agama, tetapi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan beberapa jenis orang yang ketika dia mati sebagai muslim, dia disiksa di neraka dan tidak keluar-keluar lagi. Salah satunya adalah sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 14, di mana Allah mengancam orang-orang yang menentang ketentuan Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Orang-orang yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya dan menentang ketentuan-ketentuan Allah, Allah sudah turunkan wahyu, Allah sudah turunkan syariah, Allah sudah turunkan segala sesuatu yang mengatur hidup kita, tapi sengaja diinjak-injak, ditentang, dilawan, bahkan diganti dengan produk-produk buatan manusia sendiri. Kata Allah, yudkhilhu naran, Allah masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, abadi di dalamnya. Ibarat orang kafir yang mati sudah dipastikan tidak akan masuk surga. Nah, ini adalah anomali. Seharusnya seorang muslim
berapa lama pun dia di neraka, pastinya dia akan dikembalikan ke dalam surga. Kecuali kelompok-kelompok yang seperti ini, kata Allah, khalidan fiha, abadi di dalam neraka. Nasibnya mirip dengan orang kafir, seperti orang yang tidak pernah bersyahadat, seperti orang yang tidak pernah mengaku sebagai beragama Islam, karena dia menentang ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, semoga kita terhindar dari ketiga jenis orang Islam yang di akhirat nanti harus mampir ke dalam neraka. Tidak kelompok yang ketiga, tidak kelompok yang kedua, dan semoga juga tidak kelompok yang pertama, tetapi kita masuk dalam kalangan dan barisan orang-orang yang begitu meninggal dihisab dengan mudah, dan ternyata amal baik kita lebih banyak daripada amal buruk kita, sehingga amal-amal buruk kita itu kemudian dihapus dengan pahala yang begitu banyak yang kita lakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap tahun Allah memberikan satu bulan, di mana bulan itu salah satu fungsinya untuk menghapus dosa-dosa yang sudah kita tabung selama 12 bulan sebelumnya, selama 1 tahun yang sudah berlangsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman, dengan kualitas ihtisab, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang sudah pernah dia lakukannya. Di dalam riwayat yang lain Nabi pun bersabda, "Man qama ramadhana." Siapa yang bangun di waktu malam di bulan Ramadan dengan diisi dengan salat dan yang lainnya, imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dua hadis yang sahih ini menjadi salah satu bekal kita untuk menghapus dosa-dosa kita selama setahun penuh. Apa yang sudah pernah kita lakukan selama 11 bulan yang lalu, mari di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita datangi ini, kita hapus, kita cuci, kita hilangkan semua dosa-dosa itu, biar yang tersisa hanya tinggal amal-amal baiknya saja. Caranya dengan berpuasa di siang hari dan dengan bangun di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak mewajibkan kita melaksanakan salatut tarawih, tidak mewajibkan salatut tahajud, dan juga tidak mewajibkan salatul witr di antara rangkaian-rangkaian salat malam itu. Memang yang diwajibkan hanya puasa 1 bulan penuh. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, dengan dua hadis yang sama persis teksnya, di mana siapa yang puasa akan diampuni dan siapa yang akan melaksanakan sholat juga diampuni, maka akan menjadi sangat rugi bagi kita bila di malam-malam Ramadan itu tidak kita isi dengan sholat. Sholat yang selalu dilakukan oleh Nabi di dalam Ramadan atau di luar Ramadan adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan setelah bangun dari tidur di waktu malam dan diakhiri dengan sholat witir. Tetapi khusus di bulan Ramadan, para ulama berijma dan bersepakat bahwa ada satu sholat lagi yang
memang tidak ada di luar bulan Ramadan, yaitu sholatut tarawih, sholat yang dilakukan sebelum tidur sesudah melaksanakan sholat isya, yang di masa Rasulullah memang hanya sempat dilakukan 3 kali saja karena takut diwajibkan. Nabi melaksanakan berjamaah di Masjidin Nabawi bersama dengan hampir seluruh para sahabat yang hidup di Madinah saat itu. Tetapi karena ada alasan takut diwajibkan, maka dihentikan untuk sementara waktu dan kemudian dihidupkan kembali di masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an, di mana seluruh sahabat seluruhnya ikut meramaikan sholat itu di Masjid Nabawi di belakang seorang imam yang hafiz, yang telah persis bacaannya dan nadanya dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Dan kemudian jamaah muslimin yang ada pada saat itu bersama-sama berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat yang kemudian disebut dengan sholatut tarawih. Hadirin yang dimuliakan Allah, sayang sekali di masa sekarang banyak kita umat Islam yang melalaikan sholat sunnah yang luar biasa ini. Padahal di situ terletak juga salah satu kunci dan rahasia bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Di zaman Khalifah Umar memang hanya melaksanakannya 20 rakaat. Tetapi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Damaskus di Syria, beliau tidak rela kalau hanya sekedar 20. Oleh karena itu mereka menambahkan menjadi 36 rakaat, karena mengingat bahwa tempatnya bukan Masjid Nabawi, dan juga mengingat bahwa sebagian sahabat yang tinggal di Makkah Al-Mukarramah, setiap 4 rakaat yang seharusnya beristirahat, mereka tidak beristirahat tetapi malah melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah. 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, dan 4 rakaat lagi, sehingga ada 4 kali tawaf dalam rangkaian 20 rakaat yang dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in di masa itu. Oleh karena itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau mereka yang di Mekah bisa menambahi dengan 4 kali tawaf, maka kita tidak bisa melakukan tawaf karena tidak ada Ka'bah di sini. Kita ganti saja dengan 4 rakaat juga, sehingga 20 rakaat yang sudah mereka lakukan masih ditambah lagi dengan 16 rakaat, sehingga menjadi 36 rakaat yang dilakukan setiap malam di bulan Ramadan karena mencari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan bahwa beliau lebih memilih sholat tarawih yang 40 rakaat, tapi boleh melakukan yang 36, dan sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya itulah yang dilakukan oleh para sahabat di Madinah yang jumlahnya 20 rakaat. Jamaah yang dimuliakan Allah, salat tarawih bukan suatu hal yang wajib. Kalaulah tidak mampu dilakukan 20 rakaat dan kurang dari itu, silahkan saja. Bahkan tidak melakukan salat tarawih pun juga tidak apa-apa. Tetapi betapa ruginya seorang muslim ketika dia melewati Ramadan lebih banyak tidak sholat tarawihnya daripada sholat tarawihnya. Banyak yang kemudian berpikir, ini sholat biasa saja, sunnah saja, tidak ada pahala yang besar, jadi dia lakukan sendirian di rumah. Dia lebih suka jalan-jalan di mall, lebih suka bermacet-macet ria di jalan, ketimbang menghidupkan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di masa salafun salih itu. Hadirin ma'asyiral muslimin, tapi intinya adalah jangan sampai nanti kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa kita masih banyak. Oleh karena itu, manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Semoga kita keluar dari Ramadan dalam keadaan sudah tidak punya dosa lagi. Kalaupun Allah memanggil kita, maka kita sudah siap. Meski pahala kita tidak terlalu banyak, asalkan dosa kita sudah habis, maka insya Allah kita termasuk golongan yang mati langsung masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, mari kita tutup khutbah kita yang kedua ini dengan sama-sama kita beristighfar dan memohon ampun serta bertobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan
baik yang besar ataupun yang kecil, baik yang sengaja atau yang tidak kita sengaja, baik yang kita lakukan jarang-jarang ataupun yang sering kita lakukan. Semoga hari ini, di siang hari di sholat Jumat ini, Allah hapuskan dari catatan amal buruk kita, dan semoga Allah jadikan kita nantinya mati dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma 'anil sahabati ajma'in, an Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wa an baqiyatis sahabati ajma'in, wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahum ad-darajat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin fanajjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.